Waktu yang tepat adalah ketika bulan Ramadan. Oke. Soalnya di bulan Ramadan, buat belanja itu nggak bisa ditahan bulan Ramadan. Jis, kita kan masih di awal tahun 2024 nih. Terus bentar lagi juga awal Ramadan. Ya. Nah, ngomong-ngomong awal nih ya, sebaiknya mengawali bisnis itu waktunya kapan tuh? Yang bagus atau yang ideal atau yang terbaik lah gitu. Sebenarnya kapan aja bisa. Kapan aja bisa ya. Ya. Oke. Cuman alangkah lebih baik gitu ya. Kalau di waktu-waktu yang tepat. Oke. Nah, yang pertama adalah waktu kita punya modal. Oke. Waktu kita punya modal, oke. Waktu kita punya modal. Jadi, misalkan kita punya tabungan, lumayan tabungannya bisa dipakai buat usaha gitu ya, beli peralatan, bahan. Nah, itu worth it buat dicoba gitu. Udah bisa mulai itu. Waktu kita punya modal ya. Waktu kita punya modal. Jadi kadang memang ya namanya rezeki lah ya. Kadang kita tuh ada hal yang lagi gede tuh rezekinya. Tapi kadang kita suka nunda-nunda buat yaudah deh nanti aja mah gitu. Dipakai dulu buat bangun rumah misalkan atau apa gitu ya. Bahkan kalau uang kan kadang tiba-tiba hilang aja gitu. Dipakai jajan, dipakai beli perintilan-perintilan yang tiba-tiba kadang udah habis aja deh. Bener. Kadang-kadang suka lupa ya. Bulan kemarin uang pada kemana ya? Nah itu. Kok kayak nggak ada bekasnya gitu. Padahal kalau misalkan kita buat kita punya rencana beli motor misalkan gitu ya. Itu bisa tuh buat dipakai beli motor misalkan. Tapi nanti aja deh. Masih ada motor yang kemarin kok meskipun udah jelek misalnya gitu ya. Tapi nanti aja deh beli motor baru mah. Akhirnya kepake beli jajan, traktir teman-teman atau apa misalkan gitu ya. Nah, benar. Tahu-tahu kemana ya uangnya ya? Iya. Jadi gak cuman buat bisnis ya. Misalkan kita punya inceran nih, kayak tadi beli motor atau beli mobil atau beli kamera atau beli HP misalkan. Kalau nggak dibeliin ya udah suka hilang aja, berkurang uangnya gitu. Mau beli sesuatu yang kita mau akhirnya budgetnya malah berkurang gitu ya. Itu pakai apa aja ya gitu. Nah, bisnis juga sama, ketika punya uang nih mau bisnis ya udah pakai gitu. Jangan misalkan bulan depan habis tahu-tahu tiba-tiba ada pengeluaran aja kayak gitu. Benar. Nah, dan modal ini juga sempat kita bahas di video sebelumnya ya. Cara memakai modal ini gitu. Jadi jangan langsung semuanya dipakai satu kali percobaan. Jadi misalkan punya modal 10 juta. Nah, kita bisa bagi jadi misalkan jadi 3 juta, 4 juta. Nah, itu jadi untuk percobaan usahanya gitu. Jadi kita punya 3 kali percobaan usaha gitu. Benar. Jangan sampai nanti 10 juta dipakai 1 kali percobaan, dan ketika gagal habis gitu. Iya, benar. Ya kayak gitulah ya. Jadi punya uang 10 juta dibagi tadi 3, 4 gitu ya. 3 jutanya ini bisa dipakai durasinya 2 bulan misalkan gitu ya. Ya, misalkan bisnis minuman 3 bulan, kan 3 juta lumayan tuh cukup kayaknya. 3 juta. Habis itu, lumayan nih laku. Bisa pakai modal selanjutnya untuk mengembangkan. Yang 3 juta lagi gitu. Nanti laku lagi, berkembang, bisa pakai yang 4 jutanya untuk pengembangannya lagi gitu. Nah, walaupun misalkan di percobaan pertama gagal nih bisnis minumannya nggak laku, bisa juga buat pindah tuh, misalkan ganti mau jualan burger misalkan. Iya, benar. Kayak yang 3 juta yang kedua gitu. Benar banget. Jadi nggak langsung habis gitu ya. Ya. Jadi, ketika misalkan tadi percobaan yang pertama ternyata pahit-pahitnya mengalami kegagalan dalam waktu 2 bulan, nah kita masih punya spare nih, kita buat 2 bulan ke depan lagi. Kayak gitu ya. Ya namanya juga bisnis ya, kadang-kadang yang awal-awal tuh ada aja lah gagalnya atau errornya gitu ya. Benar. Nah, ketika ada gagalnya kita menemui itu gitu ya, kita udah punya antisipasinya sehingga tidak langsung menyerah di awal gitu. Ketika gagal pertama kali, udah kayaknya nggak cocok bisnis misalnya kayak gitu ya. Padahal ketika disiasatin dengan teknik tadi,
modalnya dibagi-bagi gitu ya, kita jadi mentalnya tetap, oh ini percobaan pertama gagal, oke nggak apa-apa, masih ada. Gitu, ya. Kayak gitu, jadi mesti semangat kan. Nah itu kan waktu yang pertama. Nah waktu yang kedua adalah ketika kita sangat paham dengan produk atau bidang tertentu. Kan ada momen kayak gitu ya, dimana misalkan saya hobi sepeda, udah ngelotok tuh, semua tentang sepeda saya tahu misalkan. Benar. Jadi momen dimana teman-teman kita ini menganggap kita sebagai misalkan ahli sepeda, ahli motor gitu, misalkan ahli menggambar atau ahli apapun ya, itu sesuai bidang masing-masing. Nah di saat seperti itulah yang cocok tuh bikin bisnis tentang bidang itu. Bener sih. Kadang tuh kita tuh kan kadang suka ada punya teman yang kayak gitu tuh ya. Misalkan dia suka ngoprek-ngoprek motor tuh ya. Wih, kamu jago juga ya. Coba benerin deh yang punya saya. Ya. Itu kan biasanya masih gratisan tuh. Gratisan. Ayo kita coba-coba oprek-oprek kayak gitu. Wah, ternyata bener ahli jago nih. Bagus. Nah, itu ketika teman saya itu saya anggap sebagai, wah ini orang expert banget nih di bidang ini nih ya. Bahkan saya rela, misalkan apa namanya buat, ini tolong motor saya direstorasi, dipercantik misalkan gitu ya. Saya siap pakai apa namanya budgetnya saya punya, misalnya gitu ya. Nah kamu berani berapa lama ininya, misalnya gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi ketika kita udah paham bidang tertentu, nah kita langsung aja lah buka bisnis aja nih tentang ini gitu. Jadi ketika kita udah paham, kemungkinan besar untuk gagalnya itu berkurang karena kita tahu nih beli modalnya berapa, beli spare partnya di mana, atau beli bahan-bahannya di mana, cara ngerjainnya gimana gitu ya. Udah paham lah gitu. Dan udah punya modal branding. Ya, udah branding mulut ke mulut. Iya gitu. Iya, bener. Udah apa namanya, udah dipercaya banget sama orang gitu kan. Ya tadi contoh misalnya teman saya tuh ahli di motor, ya pasti saya ngerekomendasiin tuh ke orang-orang. Ini kalau mau benerin motor mah di sini. Soalnya motor saya juga bener, misalnya kayak gitu. Nah, kemarin juga saya sempat nonton ini videonya YouTube Den Dimas. Oke. Den Dimas, dia punya motor, beli tuh motornya 3 juta. Mio ya? Iya, sama nonton berarti. Dia mau restorasi, nyari, direkomendasiin sama netizen. Pas disusul, ternyata tempatnya tuh kontrakan gitu. Rumah. Bener. Itu kan rekomendasi dari netizen ya? Iya. Wah, ini kok tempatnya di dalam gang gitu, di dalam gang rumah ternyata dipakai buat restorasi gitu sih rumah itu gitu. Yang artinya itu kan orang itu sudah dianggap rekomendasi tuh. Iya. Artinya ada orang yang pernah punya pengalaman benerin motor di dia dan bagus banget gitu ya. Sehingga orang tuh tanpa dibayar rela mengiklankan gitu. Iya betul. Dan meskipun tempatnya di gang dan bukan toko gitu ya. Orang tetap merekomendasikan dia gitu. Karena udah dicapnya ahli banget gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang itu misalkan tiba-tiba saya mau buka bengkel nih di ruko misalnya di toko. Nah, kemungkinannya lebih bagus tuh. Bakal lebih itu kan. Ya, cuma kan udah lebih pengembangan ya. Ya, soalnya udah jadi rekomendasi orang-orang, terus udah diliput YouTuber gitu kan. Otomatis ketika buka toko bengkel yang bentuknya bengkel gitu ya, orang-orang udah percaya gitu. Bener. Tapi sayangnya kalau dia tidak memanfaatkan itu. Nah, itu. Tolong dong benerin motor saya. Nggak mau capek misalkan kayak gitu. Malah mengikuti hawa nafsunya yang malas misalkan gitu ya. Ya gimana tuh. Nah, itu yang waktu yang kedua. Oke. Nah, waktu yang ketiga adalah ketika kita masih single. Kasih single. Benar. Karena kalau masih single ya, misalkan masih mahasiswa lah gitu ya, masih mahasiswa misalkan, kita punya waktu yang tidak terbatas, misalkan, terus fisiknya masih kuat, iya benar, mentalnya kuat juga, masih semangat, terus tidak ada tanggungan yang bisa ini. Iya, nggak perlu banyak kekhawatiran lah ya. Ya, tidak banyak yang mengkhawatirkan gitu. Dan itu biasanya misalkan kalau udah berkeluarga kan gini gimana nih, minimal harus ada keuntungan berapa, atau tiba-tiba nggak apa-apa lah modalnya diambil dikit misalkan. Nah kalau misalkan masih single kan rugi 100% pun nggak masalah gitu. Ngerasa karena
Ya kalau saya rugi ya yang lapar saya sendiri kan gitu. Ya. Toh saya juga tahu kok caranya kalau misalkan lagi nggak punya duit tuh harus gimana cara bertahannya gitu ya. Nah kalau misalkan udah punya keluarga gitu ya, terus keluarganya ini misalkan si istrinya atau si suaminya itu nggak ngerti nih orang memulai bisnis tuh gimana gitu ya. Itu kan bakal repot tuh ya. Lebih repot lah. Lebih repot. Mending lah kalau misalkan si istri atau si suaminya benar-benar mendukung ya. Ya, paham lah. Paham, ngerti lah gitu ya. Gitu. Bisa mulai benar-benar bareng lah gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti gitu ya, ya itu bisa repot banget tuh. Nah, repot banget. Makanya kalau dari segi kondisi sih memang yang ketika single ini bisa lebih maksimal, lebih pol-polan karena udah nggak mikir apa-apa lah gitu. Benar. Kalau misalkan rugi ya berarti saya rugi sendiri gitu. Kalau misalkan untung ya untung sendiri gitu. Kayak gitu. Nggak terlalu banyak ketakutan lah ya. Ya, nggak punya banyak ketakutan gitu. Nah, yang keempat nih, yang terakhir, waktu yang tepat adalah ketika bulan Ramadan. Oke. Bener banget sih, ini rekomendasi banget sih. Itu bulan Ramadan. Soalnya di bulan Ramadan, saya tuh selalu merasa bulan Ramadan itu bulan yang orang tuh biasanya malah buat nahan hawa nafsu kayak gitu ya. Buat tidak melakukan banyak dosa gitu. Tapi kalau buat belanja itu nggak bisa ditahan buat Ramadan. Jadi ada yang ditahan gitu ya, buat berbuat keburukannya ditahan, tapi hawa buat belanjanya malah semakin meningkat gitu. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba pedagang juga kalau yang offline aja nih ya, kita bahas yang offline. Misalkan kita lagi sore-sore nih, tiba-tiba pedagang lebih banyak daripada Bener. Banyak banget kan pedagang dadakan lah. Iya, pedagang dadakan banyak tuh. Bermunculan, ada yang jualan apa gitu ya. Saking berkahnya bulan Ramadan gitu. Jadi pergolakan ekonomi juga muter sekenceng-kencengnya ke bulan itu. Jadi cocok banget ketika ekonomi lagi muter kenceng-kencengnya, memulai bisnis tuh cocok banget ya. Ya. Bahkan online shop nih. Kalau tadi kan offline. Sekarang online shop. Paket. Itu overload di bulan Ramadan. Overload ya. Bahkan overload yang tadinya 3 hari jadi 6 hari gitu. Bener. Kalau nggak percaya sih cek aja, atau punya pengalaman mungkin ya teman-teman ya, belanja ketika bulan Ramadan nih. Pasti tuh overload, terutama mendekati Lebaran pasti overload tuh. Iya. Jadi makanya banyak yang bisa digarap lah. Baik dari offline maupun bisnis online-nya. Jadi ketika Ramadan ini hampir ke semua bidang lah ya. Bahkan mau bikin kurir sendiri juga memungkinkan sih. Karena overload itu ya. Karena overload tadi gitu, bisa kerjasama. Bahkan sama misalkan yang lokalan dulu deh. Misalkan yang kita bikin kurir misalkan. Tim cuman sekitar 3 orang atau 5 orang. Kita kerjasama sama UMKM nih gitu. Untuk menghandle kurirnya misalkan. Itu bisa gitu. Bener-bener lokalan skupnya kota misalkan gitu ya. Skupnya kota, satu kota doang misalkan. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi nggak cuman sekedar kuliner ya. Kuliner udah pasti lah. Terus baju udah pasti. Ya, udah pasti gitu juga. Tapi ke yang lain juga kayak misalkan tadi paket, kurir itu bisa tuh digarap. Terus otomotif bisa. Karena ada mudik ya. Ada mudik. Transportasi tuh kayak misalkan kita menyewakan mobil kita gitu, atau membuka misalkan ayo yang mau dianterin mudik. Benar. Tiket juga pas bulan Ramadan tuh habis. Benar nggak? Benar. Oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Nah itu banyak banget yang bisa digarap sebenarnya. Makanya bulan Ramadan kalau menurut saya ini rekomendasi buat membuka. Buat memulai bisnis tuh ya teman-teman ya. Oke, gimana? Udah ada yang makin semangat nih, memang tadinya mau mulai bisnis nih di awal bulan Ramadan sekarang, jadi semakin, bener, saya harus mulai bisnis sekarang, gitu ya. Coba komen-komen di bawah tuh ya. Dan kalau misalkan, saya udah pengen banget nih mulai bisnis, tapi bingung nih logonya gitu, atau perizinannya ini gimana nih? Perizinannya, logonya, desainnya gitu ya, bisa diorder di Kebun Desain gitu. Mau bikin logo, desain kemasan, terus desain sosial media, pokoknya desain-desain yang mendukung bisnis itu bisa dipesan di Kebun Desain. Iya, biar nanti pelanggannya teman-teman ketika udah mulai di bulan Ramadan itu tahu tuh ya brandnya ya.
Ya, karena kan di bulan Ramadan banyak tadi penjualan dadakan, bisnis dadakan yang otomatis apa ya kita harus menjadi beda di situ gitu. Bener. Bersaing secara visual lah gitu. Iya, identitasnya harus kental banget, harus bisa diingat orang ya identitasnya. Itu salah satunya tadi pakai logo. Selain itu kita juga bisa daftar merek, terus bikin perjalanan NIB gitu. Dan yang lainnya di Kebun Desain. Langsung WA aja ke nomor di bawah. Bener kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta jangan lupa nanti mulai bisnisnya di bulan Ramadan. Ini momen yang tepat banget nih sekarang nih ya, tahun ini nih. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.